Ya, biar dengar dulu. Ya, saya tidak mau ada rasis di Tangerang Selatan. Saya jangan yang mau baik. Ya, saya kenal juga Bapak Kapolres, saya kenal baik. Saya jaga itu. Siap ditangkap kalau saya salah. Siap. Ya. Udah polisi segera jalan. Pak, ambil itu pelaku. Ambil pelakunya. Jangan lama-lama. Kalau tidak ada, saya pimpin. Sudah. Berdarah-darah dia. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong. PRT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sana. Kalian berani-berani tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan, dan dengan korban Aurelia Cheryl Cica Remarsa Al-Islami. Jadi beliau ini sedang melaksanakan ibadah Rosario, lalu datang sejumlah provokasi ya, ada dalam video nanti saya upload, dan akhirnya terjadi pembacokan dan penganiayaan. Ini tersayat ya, ada berdarah ya, ada luka ringan dan luka berat. Korban satu lagi sampai saat ini belum bisa kita hubungi karena beliau trauma. Beliau dari Bogor ya, beliau dari Jonggol, laki-laki umat Islam. Dia dari Jonggol ingin membantu adik-adik cewek ini memisahkan karena ingin dikeroyok oleh orang-orang setempat. Namun dia jadi korban juga, kepalanya terbelah oleh pisau. Jadi gimana ceritanya nih? Silakan korban, jangan cerita. Jadi waktu pengeroyokan itu saya mengamankan satu orang, dan setelah mengamankan satu orang yang saya amankan itu dicari sama warganya sendiri untuk mungkin nggak terima atau apa, sampai menggedor pintu saya. Di situ saya masih memegangin yang saya amankan itu, dan nggak lama yang nggak terima itu 2 orang kakak beradik yang Siapa namanya? senjata tajam dengan biasa dipanggil Ipul, kakaknya yang tangannya satu, Tangannya buntung ya? Iya, yang adiknya itu bernama Ical. Ipul dan Ical ya? Iya, Ipul dan Ical. Yang saya itu bernama Ical, yang menawar dan membacok itu bernama Ical. Dan itu semua dia menodongkan pisau ke semua orang. Seperti itu. Termasuk anak jonggol yang memisahkan kamu itu kena juga dia? Iya. Oleh si Ical ini? Iya. Nah, awal mula provokasi dilakukan oleh Pak RT yang pakai peci itu ya? Iya, Pak RT. Pak RT provokasi memanggil warga dengan nada keras. Jadi perlu diketahui bahwa hak-hak masyarakat Indonesia untuk beribadah telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal-pasal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama teman-teman ya, ini viral di media sosial, terutama di TikTok, video-video dari teman-teman kita yang menuntut agar ketua RT yang ada di Cisauk serta teman-temannya itu ditangkap. Dan kita tahu itu semua bermula dari adanya orang-orang yang melakukan doa pada jam 9 malam. Dan sudah diingatkan untuk berhenti, tetapi mereka tidak mau ya. Para mahasiswa Katolik Universitas Pamulang itu terus melakukan kegiatan mereka yang padahal sudah diingatkan untuk tolong jangan dilakukan karena sudah malam. Kalau di kota besar jam 9 malam itu mungkin masih ramai. Tapi di daerah-daerah yang sepi, di pinggiran, jam 9 malam itu biasa sudah tenang, bahkan sebagian orang sudah tidur. Jadi kalau kalian jam 9 malam masih membuat keributan, itu tentu saja sangat mengganggu. Dan
RT serta tokoh-tokoh yang ada di sana, artinya masyarakat, sudah mengingatkan untuk bisa kegiatan tersebut dibubarkan. Tetapi mereka masih ngotot, sehingga terjadilah aksi saling ribut, saling rerai antara warga dan mahasiswa. Dan kita tahu, karena kejadian tersebut, itu langsung dibuat menjadi konten fitnahan oleh para Polikardus, teman-teman. Saya nggak ngerti lagi ya, mau dibawa kemana negara kita, kalau berita hoaks, fitnahan, itu begitu merajalela, dan tidak ada tindakan. Padahal kita tahu, pihak kepolisian punya yang namanya cybercrime. Mereka punya tim patroli cyber yang memantau media sosial. Bahkan Kementerian Komunikasi itu seharusnya juga tahu apa saja yang sedang beredar di masyarakat dan konten-konten apa saja yang boleh dan tidak boleh. Kalau zaman Pak Harto ya, dulu ada Menteri Penerangan gitu. Ya, Menteri Penerangan itu paling terkenal zaman dulu. Harmoko ya. Pak Harmoko itu, wah, itu sampai dikritik habis-habisan oleh warga. Jadi kita sebenarnya bingung gitu. Ini mau dibawa kemana negara kita? Begitu bebas orang membuat fitnahan, membuat berita bohong, dan begitu dibongkar bahwa yang dia sampaikan itu berita bohong, tidak ada permintaan maaf. Nggak ada permintaan maaf, tidak ada klarifikasi, anggap angin berlalu ya. Ini kita sedihkan teman-teman. Dan saya akan tampilkan ya. Saya nggak mempermasalahkan apa yang terjadi di sana, dan kalaupun ketua RT-nya, Pak Diding ya, ketua RT-nya Pak Diding itu dianggap memprovokasi dan melakukan tindakan yang melawan hukum, ya silakan polisi untuk menangkapnya. Kita bisa lihat ya di berita-berita gitu. Penyerangan mahasiswa Katolik Unpam saat ibadah, polisi tangkap sejumlah orang. Sejumlah orang sudah ditangkap, dan ini sudah dalam penanganan kepolisian untuk dipelajari. Tetapi yang kita bingung, kenapa orang-orang di luar sana itu begitu ingin memprovokasi orang lain. Mungkin teman-teman lihat di TikTok ya, statement-statement kasar, hujatan itu keluar semua. Ngeri teman-teman, Islam difitnah sejadi-jadinya. Ini masalah antara ketua RT dan warga dengan mahasiswa Unpam yang ada di sana yang sudah diingatkan masih lanjut melakukan kegiatan mereka yang dianggap mengganggu ketertiban. Nggak ada hubungannya dengan agama. Tetapi karena kegiatan tersebut adalah kegiatan ibadah, ya mungkin nyanyi-nyanyi atau apa, itu membuat Polikardus itu langsung membuat fitnahan-fitnahan kepada Islam. Ngeri teman-teman, saya bingung gitu ya. Kalian bisa lihat ini channel yang paling jago membuat fitnah. Muridnya itu Pavel 88, Pil Pahit, ya, Scott orang Belanda, Effendi Usman, Yusuf Manubulu, itu produk-produk ciptaan dia. Jadi kita bisa lihat dia buat apa? Ketua RT bacok mahasiswa demi agama. Di thumbnailnya seperti ini, teman-teman. Thumbnailnya ya. Tapi judulnya agama sesat. Picu ketua RT Cisau bacok mahasiswa yang sedang berdoa. Bayangkan. Agama sesat picu ketua RT. Artinya agama dari ketua RT adalah agama sesat. Dan kita ketahui ketua RT tersebut beragama Islam. Artinya agama Islam atau agama sesat picu ketua RT di Cisau untuk membacok mahasiswa yang sedang berdoa. Ini yang harus kita pelajari. Harus kita cermati baik-baik. Yang pertama, apakah benar agama Islam itu agama sesat dan itu yang memicu ketua RT, serta apa benar ada pembacokan? Apakah benar ada pembacokan? Kalian bisa lihat, ini linknya teman-teman, sebagai bukti ya. Kalian bisa lihat selama 3 jam lebih, mau 4 jam, mereka membuat fitnahan demi fitnahan, memprovokasi para penonton. Memprovokasi para penonton sejadi-jadinya, supaya apa? Supaya membenci agama Islam. Ini sudah dilakukan dari dulu. Channel-channel Polikardus itu isinya selalu fitnahan kepada Islam, dengan tujuan agar para penontonnya ikut membenci Islam. Agar para penontonnya yang Kristen-Kristen awam, itu juga berubah menjadi laskar Polikardus. Ya, kalian bisa lihat nih, RT ya, jadi preman, ya. Ini kalian bisa lihat
omongan-omongannya ini gara-gara jin gua hira. Ya. Jadi, aduh, ngeri teman-teman mereka. Kalian bisa lihat komentar-komentarnya. Kapolres Tangsel pecat, nggak becus melindungi masyarakat. Yang cabul dibiarkan bebas, yang ibadah dianiaya, gini amat ya tinggal di Indonesia. Tangkap ketua RT-nya, tangkap proses Pak Kapolsek, dimutasi saja ke Papua. Lama-lama negeri ini berada dalam kekuasaan ketua RT. Sayangnya bukan bikin rukun, tapi bikin rusuh. Pasal yang dilanggar, melarang beribadah, penganiayaan, pengerusakan. Berhubung yang menjadi korban Kristen, maka hukuman yang pantas buat pelaku adalah 1, perjanjian di atas materai, 2, hukuman 1 bulan penjara. Pemicu kekerasan, mabuk miras enggak, mabuk lem enggak, mabuk agama. Setan kan kepanasan kalau lihat orang beribadah. Umat minoritas sudah muak dengan pembiaran terhadap perilakunya mayoritas. Katanya Islam damai atau baik. Mayoritas lagi, ada kejadian seperti ini kok pada mingkem. Berarti nggak jauh beda sama pelaku. Jangan-jangan Tangerang Selatan ini termasuk sarang persembunyian bibit-bibit teroris. Berdoa di rumah dilarang, disuruh ibadah di gereja. Tapi gereja dilarang dibangun, jadi berdoa kemana? Pak RT diding badiding. Diding badiding ya. Inilah saya bilang konten-konten yang isinya tuh fitnahan dan membuat gaduh serta membuat masyarakat itu tambah saling membenci. Ngeri teman-teman. Ya, ngeri sekali. Saya nggak ngerti ya kenapa konten-konten seperti ini dibiarkan. Ya, tapi ya itulah yang terjadi teman-teman. Itulah yang terjadi. Dan saya akan putarkan statement-statement mereka ya dari sekian panjang ya, kita ambil sedikit aja dan saya rasa sudah jadi sampel, sudah jadi bukti nyata bagaimana kebencian itu ditanamkan oleh mereka. Tetapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya apa yang terjadi di sana teman-teman, dan mungkin kalian sudah sebagian ada yang tahu ya. Jadi kita harus tahu dulu sumber masalahnya itu apa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita baca di sini, polisi sudah mengatakan tidak ada pembacokan saat ibadah mahasiswa digeruduk di Tangsel. Ya, tidak ada pembacokan itu teman-teman. Itu dibesar-besarkan. Tujuannya apa? Supaya memfitnah Islam. Jadi tergores gara-gara aksi dorong, mungkin tergores kawat atau tergores sesuatu di sana. Kan begitu, namanya lagi dorong-dorong. Ya, bisa kena ujung meja ya, atau apapun gitu. Begitu ada yang luka langsung dibilang ada pembacokan. Tujuannya apa? Memframing dan memfitnah Islam. Itulah yang selalu dilakukan oleh Polycardos. Ya, itu selalu dilakukan oleh Polycardos, teman-teman. Dan kita bisa lihat ini sengaja dibesar-besarkan, tujuannya apa? Tangsel itu salah satu target, teman-teman. Ini biar kalian tahu ya. Saya kemarin ngobrol sama teman-teman yang ada di Forum Persaudaraan Umat Islam Banten. Ini adalah organisasi yang kemarin juga ngurusin si Lucy Daifa. Bagi teman-teman yang belum tahu, silakan cek konten kita. Lucy Daifa kan membuat video memfitnah Islam ya, mengatakan suara toa ribut, mengatakan kota Serang sekarang pertumbuhan Kristennya luar biasa, udah udah gereja di mana-mana gitu ya. Dan terakhir sudah minta maaf. Yang menanganinya itu adalah Forum Persaudaraan Umat Islam Banten. Dan ya karena ini namanya Forum Islam Banten ya, dia ngurusin seluruh di daerah Banten, termasuk Tangerang Selatan ini. Ya, termasuk Tangerang Selatan. Dan kita melihat bahwa memang ada upaya menargetkan wilayah Banten. Jadi wilayah Banten ini adalah wilayah yang Islamnya kuat. Bisa dibilang Islamnya tuh luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan provinsi lain lah. Termasuk yang ada di Jawa ini ya. Bisa dibilang Banten tuh Islamnya luar biasa. Untuk itu mereka mencoba supaya Islamnya tuh makin bisa ditekan. Ya, makin bisa ditekan sehingga mereka bisa melakukan banyak hal. Karena kita tahu, contohnya, waktu itu kan juga ada ya, kejadian gereja itu dilarang karena warga nggak setuju. Dan itu di wilayah Banten. Jadi Banten ini luar biasa Islamnya. Luar biasa kuat gitu. Kompak Islamnya di sana. Inilah mereka ingin coba bagaimana melemahkan Islamnya. Ini yang saya dengar ya, saya dengar. Oke, kita coba dengar dulu fitnahan dari si Tanpa Ragi ini. Ini sekarang kita baca dari tv1news.com. Seusai viral, sejumlah mahasiswa Katolik Unpam dibacok karena dilarang ibadah di Tangsel. Polisi akhirnya bertindak buru keterangan ketua RT.
Oh, nggak ditangkap langsung ya ini ketua RT-nya ya, baru diburu minta keterangan ini kayaknya. Polres Metro Tangerang Selatan bertindak seusai viral kasus dugaan kekerasan yang dialami sejumlah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang saat melakukan ibadah di kawasan Babakan Setu, Tangsel, Banten, Minggu tanggal 5 bulan 5 2024 kemarin. Polisi akhirnya bertindak seusai viral kasus kekerasan yang dialami sejumlah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang (Unpam) saat melakukan ibadah di kawasan Babakan Setu, Tangsel, Banten, Minggu tanggal 5 bulan 5 2024. Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Alvino Cahyadi membenarkan adanya laporan dari sejumlah mahasiswa Unpam terkait dugaan kekerasan tersebut. Dia mengatakan pihaknya bakal mengecek tempat kejadian perkara atau TKP dan fakta-fakta terkait kasus tersebut. Terkait laporan dugaan tindakan pidana pengeroyokan atau penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 KUHP atau pasal 351 KUHP masih diselidiki fakta-fakta di TKP, kata dia seusai dikonfirmasi di Jakarta Senin tanggal 6 bulan 5 2024. Sementara itu, Kasih Humas Polres Tangsel AKP M. Sahril menjelaskan pihaknya bakal memanggil ketua RT hingga tokoh masyarakat setempat untuk dimintai keterangan. Polres Tangsel juga melakukan langkah dan upaya dengan cara klarifikasi atau berkoordinasi dengan ketua RT, ketua RW, kepala kelurahan, FKUB, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kata Agil. Agil menjelaskan pemanggilan tersebut dilakukan guna mencegah kejadian serupa terjadi di lokasi tersebut. Untuk berkoordinasi serta duduk bersama untuk bersama-sama mencegah terjadi potensi dugaan pidana lainnya, serta mempercayakan penanganan kejadian kepada pihak kepolisian, ungkapnya. Agil mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan cek TKP dan mengumpulkan sejumlah fakta. Dia meminta publik menunggu terkait perkembangan kasus tersebut. Mohon waktu nanti akan disimpulkan jelasnya. Sebelumnya viral di media sosial yang diunggah mahasiswa Universitas Pamulang mengalami kekerasan hingga pembacokan saat melakukan ibadah. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah mahasiswa ketakutan dikerumuni massa. Beberapa mahasiswa tersebut terkena sabetan senjata tajam. Salah satu mahasiswa mengaku ketua RT setempat yang turut melakukan persekusi. Kalian tidak menghargai saya sebagai RT, kata seorang mahasiswi tersebut meniru ucapan RT. Ya, tadi kita udah lihat ya videonya ya. Oke, ini dari bantenidntimes.com. Sedang ibadah, mahasiswa Unpam Katolik digeruduk warga Cisauk. Beredar video di media sosial dugaan mahasiswa Universitas Pamulang dibacok dan dilarang beribadah oleh oknum ketua di RT di Babakan Cisauk, Kabupaten Tangerang, hari Minggu, tanggal 5 bulan 5 2024. Dalam narasi video dijelaskan bahwa korban merupakan kelompok mahasiswa Unpam Katolik yang tengah menjalankan ibadah doa rosario di salah satu di wilayah tersebut. Yang pertama, kejadian tersebut viral di media sosial ya. Ini banyak yang tayangkan ya. Viral video tersebut di sosial media Instagram, salah satu diposting oleh akun Instagram Info Tangerang Kota. Dalam video tampak pihak korban melapor ke Polres Tangerang Selatan atas peristiwa tersebut. Yang kedua, polisi membenarkan kejadian tersebut. Oke, berarti ini kejadiannya sudah benar ya, ada ya. Oke, ini cuma sampai sini doang dari Idn Times. Ini terakhir yang dari Pos Kota. Polisi beberkan kronologi dugaan kasus penganiayaan mahasiswa saat beribadah di Tangsel. Ini Senin 6 Mei, pukul 16.26 WIB. Jadi ini terbaru bisa dikatakan ya. Berita terbaru. Polisi membeberkan kronologi dugaan kasus penganiayaan mahasiswa Universitas Pamulang yang sedang beribadah di kawasan Cisauk, Kota Tangerang Selatan. Kapolsek Cisauk AKP Dani Arsyah mengatakan ketua RT sudah memperingatkan mahasiswa tidak beribadah di lokasi tersebut. Namun sekelompok mahasiswa tetap mengadakan doa rosario. Akibatnya timbul tuh sedikit
kegaduhan sehingga ada keributan. Dilerai sama warga yang melayan tersebut ya kena pukul karena orang itu banyak ya, kata Dani pada Senin tanggal 6 Mei 2024. Akhirnya timbul tuh sedikit kegaduhan sampai bacok-bacokan. Wah gila nih ya, sampai bawa senjata tajam, samurai dan lain-lain, dibilang sedikit kegaduhan teman-teman. Wow. Dani menyebutkan kepastian terduga mahasiswa korban yang mengalami luka goresan ringan dalam kejadian tersebut harus menunggu hasil visum dari rumah sakit. Ini sepertinya masih agak sedikit dibela ya sama oknum-oknum polisi ini juga ya. Bukannya langsung ditangkap, tapi masih diomongin seperti ini ya. Kegores sedikit. Ya, ini cuman apa? Tadi katanya apa di sini? Sedikit kegaduhan. Wow. Ini gila juga ya. Ada perempuan dalam kurung mahasiswi yang juga kegores itu. Nanti pihak penyidik yang akan melihat visumnya seperti apa. Apa benar kena luka bacok atau goresan lain, ungkapnya. Dia menambahkan polisi masih melakukan klarifikasi kepada para saksi yang mengetahui dugaan penganiayaan tersebut. Sejauh ini masih kita klarifikasi, masih dalam pemeriksaan saksi. Untuk alasan warga bahwa Sajam masih tunggu hasil pemeriksaan, pungkasnya. Sebelumnya beredar di media sosial, masa diduga menggeruduk mahasiswa yang sedang ibadah doa rosario di kota Tangsel. Tadi malam, mahasiswa Katolik Universitas Pamulang berkumpul di sebuah rumah di Victor Serpong berdoa rosario, tapi mereka digeruduk Pak RT dan warga bawa senjata tajam maksudnya ini ya, untuk membubarkan dan memukuli para mahasiswa yang sedang berdoa. Beruntung tidak ada korban jiwa, tulis keterangan unggahan tersebut. Ya, itu beritanya ya, yang kita baca semua. Ini sampai berita terakhir yang ada di Pos Kota. Oke. Ya, teman-teman yang mau masuk memberikan komentar, silakan masuk ya. Oke, seperti biasa ada Bro Hello Kitty yang cepat banget. Halo Bro Hello Kitty. Ya, Bro. Ya, shalom Bro. Aduh, ini nggak beres, nggak ada selesainya ya. Belum yang babi di Sumatera Selatan, sekarang di Tangsel lagi. Iya, ini bukan cuma nggak ada habis-habisnya Bro. Ini ketua RT-nya makin lama makin gila Bro. Kemarin itu mbak cuma nutupin doang ya, nutup ibadah. Ini sekarang sudah mulai ini, sudah apa? Bawa senjata tajam sampai bacok-bacokin orang gitu. Ini makin lama makin gila. Mungkin nanti depannya bawa pistol, bawa granat kali. Gila. Memang begitu, makin lama makin gila. Nggak mungkin dia apa? Istilah sadar sendiri nggak ada. Makin lama makin gila ya. Iya, ini salah satunya karena kemarin mungkin karena dibiarin ya. Ada beberapa RT yang kita tahu beritanya tuh lakukan seperti ini, pembubaran ibadah, terus udah gitu dibela-belain sama pemerintah ya. Itu kita tahu lah, rahasia, bukan rahasia lagi. Karena memang sengaja dibiarkan ya, karena mereka itu banyak orang yang takut dengan ajab kubur dan lebih nguber AJL. Itu masalahnya, itu dia. AJL atau ajab kubur, itu dia masalahnya. Jadi kalau orang yang percaya sama begituan, tentu dia lebih milih AJL dong, walaupun nggak tahu AJL itu apa artinya kan. Daripada kena ajab kubur, gue aja nggak ngerti, gue merem, gue pilih AJL dah daripada ajab kubur. Maka banyak orang-orang yang di pemerintahan juga mempunyai pendapat yang sama. Lebih baik gue ambil AJL daripada gue kena ajab kubur. Sebabnya kalau dia mengambil tindakan, dia otomatis kena
kena ajab kubur dia. Ya, mending gue diemin kan. Kalau gue diemin, gue dapat AJL kan. Dan Ya, itu ini semua, agama sesat ya. itu semua tembus dari pengemis sampai ke presiden ya. Tembus. Selama orang itu mempunyai keyakinan seperti ini ya. Kalau lu sih enggak. Kalau lu sih gua tahu. Lu mah nggak bakal takut sama ajab kubur, tapi kalau diseduluk takut kan. Kalau apa? Kalau sama ajab kubur lu nggak takut, tapi kalau diseduluk takut. Iya, gue lebih takut sama yang hidup bro daripada yang mati. Bro. Iya, gue juga takut. Lebih takut sama yang nyata gue daripada sama khayalan. Kemarin gue sama bisnis partner gue di Sumatera itu, ya untung aja cateringnya jalan terus ya, take away-nya kan. Jadi nggak apa-apa lah, sementara tutup dulu udah ya. Tapi kan telepon bunyi terus, kring kan ya. Jadi nggak gitu parah-parah amat lah ya. Tapi itu makin gila bro, makin gila dia. Juga nggak tahu mau bagaimana. Iya, makin gila. Hati-hati ntar. Ya ini suasana ini ya, mencekam yang ada di situ. Dapat tayangan ini. Sebab mereka mau begini ya. Mereka mau bahwa mayoritas itu berada di pihak yang memimpin dan yang rendah itu harus tunduk. Ya. Harus tunduk dan diperlakukan semena-mena. Kapan-kapan nanti bini lu diminta sama dia untuk dipakai. Oh, itu udah banyak kan yang Habib itu minta apa? Bini gue dipakai. Minta kiai dipakai bininya kiai. Ini setahu saya udah mulai banyak nih. Iya setahu saya ya, udah mulai banyak nih pribumi-pribumi yang memberontak terhadap majikannya Arab sana gitu. Yang memberontak terhadap Habib udah mulai banyak nih. Mereka masih udah mulai nggak seneng tuh. Bininya diminta segala macam gitu, udah mulai berontak mereka sama penjajahnya, sama majikannya itu. Yang di mana? Habib majikan. Hah? Di mana bro? Ada bro, beberapa kiai saya udah lihat ya, ada beberapa kiai, ada beberapa orang udah mulai kayak mau memberontak terhadap para majikan dari Arab itu, udah mulai berontak gitu. Ya, itu karena kalah saingan. Senjatanya kurang gede, Bang. Oke bro, supaya kita nggak melenceng ke topik lain, jadi kita ke teman yang lain dulu ya, kita kasih kesempatan buat yang lain berikan komentar. Halo Lebak Madu, shalom. Ya shalom, suara saya jelas. Shalom bro, jelas bro. Jelas, oke. Ya, ini kasusnya terjadi lagi, RT lagi ya. Kan kemarin kita dengar RT dari mana? RT lagi ya. RT lagi betul. Iya. Yes. RT lagi. Kalau saya ngambil tarik benang merahnya ya. RT. Ini kan pasti di belakangnya ada. Jadi dia bukan bergerak atas kemauannya sendiri, ini enggak. Dia itu bergerak karena ada yang support. Kalau dari berita di sini justru RT ini yang jadi provokator, bro. Dia yang jadi provokator, ngumpulin warga untuk ngumpulin bawa senjata ke sini. Nah, di balik itu ada yang lebih besar lagi, bro. Untuk karena ini kan kejadian seperti ini kan seperti yang terulang dan kelasnya levelnya RT. Coba perhatiin aja, kelasnya levelnya RT lagi. Kan belum ada nih dari camat gitu dia, tiba-tiba dari camat atau dari yang lebih tinggi lagi. Bupati tiba-tiba udah jarang. Kemarin dulu pernah Bupati Purwakarta ya. Sekarang RT. Mungkin dana bohirnya udah mulai berkurang, jadi levelnya ke RT karena RT lebih ke eksekusi.
lebih ke produk langsung. Kalau bupati kan urusannya terlalu banyak lah ya. Terus kalau misalkan mungkin camat itu juga masih terlalu luas. Nah, makanya langsung RT langsung eksekusi kan, pengen langsung hasil. Nah, jadi memang di belakangnya ini saya melihat, bukan melihat ya, menganalisis ya. Menganalisis ini memang ada yang support dari belakang. Siapa tuh, Bro? Nah, itu. Siapa tuh, Bro? Pasti dari agama gila lagi. Ya. Kalau saya sih, kalau gini ya, kalau ngomong agama sih biasa dalam bahasa agama ya. Kalau nggak Tuhan kan setan. Ya kan, yang di belakang ini. Kalau menurut saya sih ini di belakang ini setan nih. Iya kan? Yang di belakang ini kayaknya setan, bikin sampai masif gitu ya, RT ini, RT itu, RT ini, RT itu. Kemarin-kemarin baru cuma nutupin bubarin, kali ini sekalian bawa senjata tajam, bacok-bacokin juga, gila gitu. Ya, ini sepertinya masif ya, Bro. Silakan, Bro, lanjut, Bro. Halo, Bro Loda Mamadu. Ya, sepertinya terputus ya suaranya. Oke, kita ke Bro Samuel dulu. Ya. Halo, suara saya jelas? Jelas, Bro? Ya, masih. Silakan, Bro, lanjut. Ya? Ya. Oke. Jadi kita si RT ini kalau kita runut lagi ke belakang sebelumnya, pemilihan RT itu kan ya agak-agak mirip dengan kayak pilkada gitu. Kalau pilkada dia butuh bokir yang sangat besar untuk dia terpilih, itu kan perlu dana besar. RT itu dananya nggak terlalu besar karena RT itu kan memang tidak digaji ya, sebenarnya tidak mendapatkan bayaran dari negara. RT itu kan dari warga kan sebenarnya. Tapi kan kalau kita lihat pemilihan RT itu kan kayak semacam kompetisinya mirip dengan pilkada kan. Ada beberapa orang jadi kandidat lalu pemilihan. Nah, biasanya di daerah-daerah saya, Pak, kalau pemilihan RT itu walaupun cuma RT ya, mereka itu main money politik juga. Sama, nggak beda jauh, ternyata ada money politiknya juga. Dan itu kalau kelas RT ya tahu sendiri ya, mungkin nggak besar gitu ya dananya. Kan paling berapa kepala keluarga di daerahnya. Nah, untuk mendanai dia kampanye dan segala macam itu dia pasti butuh bohir. Nah, bohirnya pasti kan ada transaksional dan nah ini adalah bentuk seperti ini adalah bentuk timbal balik kepada bohirnya itu. Jadi beberapa RT yang kita saksikan itu mereka adalah melakukan aksi ini adalah sebagai timbal balik kepada bohir-bohirnya itu yang setan itu. Oke. Jadi maksudnya ini berarti kayak seperti ada teori konspirasi ya sedikit ya. Ada sekelompok orang di belakang ini yang menjadi bohir-bohir untuk para ketua RT ini atau calon RT atau ketua RT supaya nanti dia terpilih lagi harus mempersekusi orang Kristen gitu, Bro. Maksudnya. Bukan masalah terpilih, mungkin buat terpilih lagi atau mungkin sebagai bayaran mereka kemarin ini mungkin ditolong. Terima kasih. Oh, kemarin ditolong, udah disponsorin gitu. Sekarang disuruh sama bohir-bohirnya untuk mempersekusi, bawa golok untuk bacok-bacokin orang ini ya. Untuk bacok-bacokin orang yang tidak seagama gitu ya. Ya. Persekusi lah, nggak selalu bacok ya, tapi persekusi lah. Tapi aksi mereka macam-macam ya. Cuman nanti perhatiin aja, tanpa lagi ini kan polisi udah turun nih, polisi udah turun. Nanti kita perhatikan next step-nya. Kecuali ini nanti mungkin nanti malam saya masuk ke Galarua, nanti saya mau coba bahas di Galarua. Apakah yang seperti ini akan kita pantau juga gitu. Kalau Galarua ada misalkan ada waktu dan ada dana, bisa pantau, kita pantau karena posisinya kalau kita seperti yang di Lampung yang RT Wawan itu dipantau terus, akhirnya kan ada hasil walaupun ya kurang efeknya tuh kurang, efek jerahnya tuh kurang gitu, cuma 3 bulan ya. Cuma anyway itu kan kita pantau dan memang itu ada laporan dari polisi, ya.
Ini kita kayaknya masih demo gede-gedean atau gimana, bro? Ini sepertinya kalau misalnya saya baca di sini ya, ini sudah masuk ke kepolisian kan udah dilapor nih ya. Udah ada laporan masuk ke kepolisian, tapi ini kayaknya polisi malah ngebela ya, kayak ada kesannya kalau dari bahasa yang digunakan di sini nih, ini malah seperti dibela gitu, bro. Contohnya nih ya, ini dari kata ini kan, Kapolsek Cisauk, KKP Dadi Arsya mengatakan Ketua RT sudah memperingatkan mahasiswa tidak beribadah di lokasi tersebut. Namun sekelompok mahasiswa tetap mengadakan doa rosario. Jadi kesannya yang salah tuh ya kelompok mahasiswa ini udah diperingatkan. Satu itu ya. Satu nih, ini dari narasi ini ya, yang dari pos kota ini ya. Yang kedua, nah terus begitu dia ngomong nih, si Dadi ini ngomong begini nih. Akhirnya timbul tuh sedikit kegaduhan, bro. Ini bacok-bacokan dibilang sedikit kegaduhan loh, bro. Sehingga ada sedikit kegaduhan. Sehingga adanya keributan. Dilerai sama warga katanya, bro. Lerai tersebut ya kena pukul karena orang itu banyak. Ya kalau ya ini siapa? Jadi yang mukul ini siapa? Yang banyak ini siapa? Kalau bukan warga juga gitu yang diprovokasi. Kalau tadi yang provokasi si RT itu kok warganya kan? Nah terus dari itu Dani menyebutkan kepastian terduga Dani menyebut kepastian terduga mahasiswa korban yang mengalami luka goresan ringan. Dalam kejadian tersebut harus menunggu hasil visum dari rumah sakit. Jadi ini sepertinya cuman luka ringan gitu, bro. Jadi ini sepertinya ada apa ya? Seperti ketidakpedulian propaganda narasi gitu. Iya, narasinya seperti ini gitu. Ini kayak mau nyoba nyalain para mahasiswanya ini, terus udah bilang itu mah cuma keributan kecil gitu. Ya lukanya cuma luka kecil. Itu cuma samurai, cuma golok, bacok-bacokan dikit doang gitu. Kayaknya ada seperti itu nih, bro, yang saya baca ya. Ada nada-nada seperti dianggapnya itu. Kayak tawuran anak SMK gitu ya, dianggapnya kayak tawuran anak SMK. Jadi itu dia kayaknya gitu apa? Ya. Mungkin kalau misalnya udah pakai granat gitu ya, baru mereka gimana begitu atau apa sih maksudnya? Atau kita harus demo bakar-bakaran juga kah untuk didengar atau bagaimana sih ini ya? Gini bro, ini perhatiin. Itu pos kota yang pos kota ngomongnya ini adalah salah satu bentuk upgrade-nya dari para bohir itu, bro. Kalau pastikan kasus yang Wawan itu kan waktu itu kan yang langsung laporin kan polisi langsung membuat laporan kan, polisi langsung bergerak kan. Nah sekarang juga kan polisi bergerak nih. Kalau waktu kasusnya Wawan, itu kan tarung bebas akhirnya di pengadilan kan. Ada pertarungan dengan antar pengacara gitu ya, dengan jaksa dan segala macam di meja hijau. Nah itu tuh kalau boleh tahu itu dari pihak Wawan itu sama bukitnya itu keluar uang hampir ratusan juta, bro. Demi si Wawan itu akhirnya cuma 3 bulan ya. Kalau saya buka-bukaan itu mereka udah keluar uang sampai ratusan juta. Galaruan aja kemarin untuk ngurusin kasus Wawan itu untuk bayar lawyernya aja hampir udah habis 50 juta, bro. Udah habis 50 juta untuk bayar lawyer. Mereka lebih besar. Kita balik ke Kalian sudah lihat ya. Jadi memang segala cara dibuat untuk memfitnah Islam, terutama Islam-Islam yang ada di Banten. Kita tahu HKBP waktu itu mau buka di Cilegon, di kota Cilegon itu gagal, padahal pembangunannya sudah setengah, dan terakhir itu disegel ya. Disegel lantaran warga tidak setuju. Lantaran ada unsur penipuan saat mereka meminta izin kepada warga. Mereka bilang itu gedung serbaguna, terus warganya dikasih duit, disuruh teken, rupanya yang dibangun gereja, tidak sesuai dengan yang mereka sampaikan. Dan itu kita tahulah, ributnya setengah mampus. Jadi memang Banten ini segala cara akan digunakan untuk melemahkan Islam di sana. Segala cara. Ini biar kalian tahu ya, saya juga ngobrol dengan teman-teman yang ada di sana, dan kalian bisa lihat nih beritanya ya, saya bacakan saja. Ya. Yang pertama, fakta-faktanya.
Polisi masih menyelidiki peristiwa sekelompok mahasiswa di Tangerang Selatan yang digeruduk warga saat melakukan ibadah di sebuah rumah di wilayah Setu, Tangerang Selatan. Polisi membantah adanya pembacokan dalam peristiwa tersebut. Jadi clear ya, polisi membantah ada pembacokan. Sebagaimana diketahui, dalam postingan viral di media sosial disebutkan ada mahasiswa yang mengalami luka bacok. Kapolsek Cisauk, AKP Dadi Arsyah mengatakan tidak ada pembacokan, tetapi korban luka gores. Saya juga lihat ada laporannya, lapor korban pembacokan. Jadi korbannya ini yang sengaja membuat laporan pembacokan. Padahal dia nggak dibacok, tapi dia bikin laporan kalau dia dibacok. Saya nggak tahu tujuannya apa dan siapa yang menyuruh. Itu sebenarnya bukan ada pembacokan, bahasanya dibacok, padahal nggak ada seperti itu, kata Kapolsek Cisauk. Ya, kalian bisa lihat nih penyebabnya ya. Nah, di duduk perkara. Dedi menjelaskan peristiwa terjadi pada Minggu sekitar pukul 21.00. Saat itu para mahasiswa tersebut tengah melaksanakan kegiatan doa rosario di lokasi. Karena sudah malam, kata Dedi, ketua RT setempat meminta agar para mahasiswa tersebut bubar, hingga akhirnya terjadi keributan. Akhirnya sudah diingatkan sama tokoh sekitar, sama RT untuk bubar. Ternyata belum bubar juga. Akhirnya timbul tuh sedikit kegaduhan. Sehingga ada keributan. Dilerai sama warga. Yang merelainya tersebut ya kena pukul. Karena orang banyak itu ya, jelas tadi saat dihubungi wartawan. Saat ini kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Penyidik, lanjut Dadi, masih melakukan serangkaian pendalaman kasus yang ada. Sampai sekarang ini masih kita klarifikasi di Polres. Masih dalam pemeriksaan saksi katanya. Ya, peristiwa ini viral. Dan kita bisa lihat dari keterangan-keterangannya bahwa ini terjadi karena mereka sudah diingatkan. Ya, sudah diingatkan tapi tidak mau bubar. Nah, ini yang kadang-kadang kita bingung. Ini sama juga dengan orang-orang yang menggunakan rumah secara ilegal sebagai tempat ibadah. Sebagai rumah ibadah. Yang kalau mereka bilang, kenapa gereja tidak diizinkan? Itu bukan gereja. Itu tempat yang digunakan secara ilegal. Izinnya bukan izin gereja, tapi dijadikan gereja oleh mereka. Begitu diingatkan, sekali, dua kali, apakah akan terus-terusan diberi peringatan tanpa ada tindakan? Kan nggak mungkin. Kalian saja ya teman-teman, kalau memperingatkan orang, pasti kan sekali, dua kali. Tapi kalau nggak dipedulikan terus, pasti ada tindakan. Betul tidak? Ada hukumannya, ada punishment-nya. Kalau nggak mau jadi apa negeri ini? Saya juga bingung kadang-kadang ya. Saya juga bingung. Dan kita menyayangkan juga gitu. Karena memang di Indonesia itu, kadang-kadang yang namanya masyarakat suka seperti ini, main hakim sendiri. Kita harus akui. Ya, suka main hakim. Karena menurut mereka kalau nunggu pihak polisi lambat. Contoh, ada terjadi maksiat. Perzinahan di satu rumah. Warga biasanya langsung datangi rumah tersebut. Betul tidak? Padahal prosedurnya, kalau sesuai hukum, nggak boleh warga itu datangi kos-kosannya atau rumah tersebut terus nangkap pelaku zina. Nggak boleh. Ataupun ada yang main judi gitu, mereka gerebek, nggak boleh. Harusnya polisi. Mereka harus hubungi polisi yang datang. Tapi kita tahu, prosedur itu terlalu lambat. Takutnya orangnya lari duluan. Itulah warga sering langsung melakukan tindakan. Saya kadang bingung ya. Kalau dibiarkan seperti ini terus, ketua RT, masyarakat tidak boleh mengambil tindakan. Saya takutnya. Ini saya takutnya. Besok-besok ketua RT masyarakat udah malas. Jadi besok kalau ada kejadian apapun, mau itu maling lah, ya mau itu perzinahan lah, udah dibiarkan saja. Ada yang mabuk-mabukan, udah biarkan saja. Biarkan itu polisi gitu. Mau jadi apa negara kita? Kita bingung loh. Jujur saya bingung gitu. Dan yang lebih mirisnya, kalian bisa lihat ya, begitu terstruktur mereka buat. Kenapa saya bilang terstruktur? Begitu kejadian, ya, terjadi seperti ini, langsung bisa bilang ini pembacokan, langsung ada tim hukumnya, langsung ada masyarakat yang mendemo, dan sebagainya. Cepat turunnya, teman-teman. Nggak sampai 24 jam, ya, nggak sampai 24 jam ini langsung turun semua. Luar biasa, teman-teman. Saya nggak tahu siapa yang mengkoordinasikan begitu rapi, sehingga bisa seperti ini. Apa ini memang sudah dikondisikan duluan? Memang dibikin skenario supaya ada kejadian seperti ini kan? Nah, kalian nanti buat keributan. Kalian buat keributan, nanti masyarakat marah, ya nanti kalian dorong-dorongan, ya nanti kalian merasa kalau kalian dipukuli dan sebagainya, kita bikin laporan, biar kita framing Islamnya jahat.
Apakah itu skenario ataukah ini memang setelah kejadian mereka koordinasi, cuman karena mereka jago dalam waktu sekejap langsung beres gitu, langsung cepat orang-orangnya ada. Saya nggak tahu ya, duluan dikondisikan atau memang koordinasinya yang jago. Kalian yang nilai sendiri. Karena luar biasa teman-teman, luar biasa sekali nih. Kejadian yang seharusnya kecil loh. Saling dorong, ya biasalah itu. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ya kalian coba pikirkan. Kalau memang mahasiswanya itu niatnya bagus, begitu diingatkan, atau enggak mulailah terjadi kalimat-kalimat yang agak kasar. Mereka harusnya diam, udah selesai. Tapi kan enggak, begitu ketua RT-nya ngomongnya agak keras, agak kasar, agak kejam, ya. Mereka juga balas. Karena terjadi aksi saling balas lah, baru terjadi seperti ini. Kalau nggak ada aksi saling balas, nggak akan. Saya nggak tahu ya, kenapa mereka begitu berani. Apakah baru siap minum atau apa, kita nggak tahu juga kan begitu. Ya, entah baru makan apa mereka. Baru makan sesuatu yang meningkatkan keberanian atau apa, ya kita nggak tahu. Jadi ngeri teman-teman. Ngeri teman-teman. Ini sampai ada yang, waduh, provokasi-provokasi di medsosnya luar biasa lah. Ini apa perlu tim dari ini kita turunkan, dari ini kita turunkan, ini Islam beginilah, Islam begitu. Aduh, ngeri. Sadis. Sadis teman-teman. Dan yang saya sayangkan, channel-channel seperti Tanpa Ragi, Pavel 88, dan Polikardus lainnya itu dengan bebas membuat fitnahan. Sekali lagi ya, kalaupun memang RT dan masyarakatnya salah, silakan proses. Silakan proses. Ya, silakan periksa. Janganlah keluarkan statement yang aneh-aneh. Yang pertama, Tanpa Ragi membilang apa? Ini polisinya kok tidak langsung menangkap ketua RT-nya gitu. Kenapa polisinya membela? Loh, dari mana polisi membela? Kan harus dipelajari dulu. Mana bisa main asal tangkap orang? Betul tidak? Kecuali memang ada pembacokan. Saksinya semua bilang, iya dia dibacok gitu kan. Ini enggak. Karena udah ribut, udah rame, semua juga udah bingung gitu. Sama kayak di konser gitu kan. Siapa yang mukuli siapapun udah susah, kecuali ada CCTV yang lihat. Orang udah bingung gitu. Dan memang tidak ada pembacokan, cuma ada luka gores. Apakah luka gores itu bisa dibilang pembacokan? Betul tidak? Harusnya Tanpa Ragi melihat duduk permasalahannya kenapa terjadi. Tapi kan dia nggak mau. Channel-channel Polikardus mana mau peduli. Ini asal-usulnya dari mana? Yang mereka mau adalah memprovokasi para penontonnya agar makin membenci Islam. Agar mereka merasa bahwa, oh ini pokoknya Islam lah yang salah gitu. Bahkan dibilang nih sekarang ketua RT-nya makin menjadi ya. Dia bilang dulu ketua RT itu cuma membubarkan. Sekarang ketua RT-nya bawa sajam. Semakin gila. Karena dibela oleh pemerintah. Kan begitu, tuduhannya karena dibela pemerintah, mereka makin menggila. Dan ini karena mereka takut dengan siksa kubur. Mereka takut dengan hukum agamanya. Yaitu apa? Islam. Inilah yang saya sayangkan ya. Kenapa toleransi di Indonesia makin jelek? Ya gara-gara channel-channel seperti ini. Bukannya membuat konten yang menyejukkan. Kalaupun memang Islam kamu rasa nggak cocok, ya kamu bilang itu oknumnya. Jangan kamu generate. Saya dari dulu ya, ini buat teman-teman Kristen tahu. Saya selalu mengatakan ini Polikardus. Saya nggak pernah bilang agama Kristen, ajaran Kristen ngajarkan gini. Enggak. Ini Polikardus. Ini sekte yang ada di dalam kekristenan yang radikal. Yang radikal, teman-teman. Mereka nggak mencerminkan agama Kristen. Mereka ini hanya menggunakan agama Kristen untuk tujuan mereka. Yaitu apa? Memprovokasi, membuat kegaduhan, dan mencari uang. Karena memang mereka dibayar untuk seperti ini. Tugas mereka mengacau balaukan. Dan kita bisa lihat ya, makin hari, Islam tuh makin dipojokkan. Setiap ada kejadian-kejadian seperti ini, coba lihat. Siapa yang jadi korban? Islamnya. Islamnya dicap jelek, ya. Islamnya jadi korban, nah besok udah bebas. Ujungnya apa? Tujuannya kan supaya besok-besok kalau orang Kristen mau lakukan apapun, ketua RT-nya nggak berani. Kalau ada orang gunakan rumahnya jadi tempat ibadah secara ilegal, maka ketua RT-nya nggak akan berani lagi untuk mengganggu, untuk membubarkan. Karena mereka takut kan, wah nanti kita bubarkan masuk penjara. Udahlah, biarkan aja lah mereka.
supaya umat muslim ini vakum, ya. Supaya umat muslim ini tertidur, membiarkan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka memang harus ada korban gitu. Kan begitu. Untuk mengubah sesuatu harus ada yang jadi martir. Inilah orang-orang yang disiapkan untuk jadi martir supaya bisa melemahkan Islam. Supaya bisa memframing Islam. Saya cukup sedih sebenarnya melihat bagaimana pihak muslim merespon ini semua. Seharusnya makin banyaklah channel-channel muslim yang merespon dengan meluruskan fitnahan tanpa ragi. Ya, kalian bisa lihat begitu kejamnya dia bilang agama Islam agama sesat. Dia fitnah terjadi pembacokan. Saya nggak tahu apakah ada channel lain yang ikut membahas selain saya. Dan saya harapkan ada ya. Kita begitu terlena dengan kemenangan kita di dunia debat. Kalau dunia debat Islam menang telak. Dan kita terlena. Kita nggak sadar, kita di framing sebegitu jahatnya oleh mereka, dan kita nggak bisa melakukan apapun. Saya nggak tahu ya, apa yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat kita gitu. Seharusnya mereka juga tahu ini terjadi. Bahkan setahu saya ya, penonton-penonton diskusi lintas iman ini juga banyak orang-orang hebat. Banyak orang-orang yang bisa berbuat sesuatu. Tetapi memilih diam. Ya, memilih diam. Ya, itu pilihan hidup dia. Kalau kalian tanya kepada saya, ya sebenarnya kalau saya mau diam juga bisa, lebih gampang. Diam, buat konten-konten yang lain, konten-konten yang mungkin lebih menjual daripada yang seperti ini. Nggak semua orang suka nonton, nggak semua orang suka dengar. Belum lagi, kalau kita bahas seperti ini, yang bahas cuman kamu sendiri, ya udahlah, jadi target utama. Dengan bahas seperti ini, saya akan jadi target utama Polycardus. Bagaimanapun harus dilenyapkan. Jadi semua dari mereka akan kompak untuk melenyapkan saya, karena saya sendirian gitu. Kecuali rame-rame masih mending gitu kan. Konsentrasi mereka terpecah. Harus musnahkan HMC, musnahkan yang ini, terpecah. Tapi kalau seperti ini, konsentrasinya satu. Cuman kalau nggak ada yang ambil tanggung jawab ini, siapa lagi gitu. Saya nggak mau ya, saat saya nanti ya harus menghadap Allah, saya ditanyakan, apa yang sudah saya lakukan dengan channel saya? Apakah saya cuman sibuk dengan membuat konten-konten yang laku doang, sibuk hanya dengan berdebat, ya, dengan bikin oten-oten pusing, ya, dengan mempermalukan oten, dengan pertanyaan-pertanyaan, atau saya ada berbuat sesuatu saat agama saya difitnah. Ini yang saya takutkan, teman-teman. Ya, untuk itu, ya kita akan terus berjuang, apapun resikonya. Ya, doakan sajalah, masih bisa eksis. Karena saya lihat makin ke sini ya memang makin berat. Segala cara pasti mereka lakukan. Ya, ini yang saya sedih. Ya, saya katakan saya sedih, dan kadang-kadang kesal gitu, melihat teman-teman, kenapa gitu. Kenapa begitu tidak mau, enggan untuk membahas fitnahan Polycardus. Padahal begitu nyata fitnahan yang mereka buat. Bagaimana mungkin agama Islam dibilang sebagai agama yang membuat mereka kesetanan, agama yang membuat orang-orang jadi seperti radikal, ya agama sesat dan sebagainya, dibiarkan. Dibiarkan. Itu sih yang mau saya sampaikan. Itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, nggak ada lagi yang bisa saya sampaikan ya. Doakan sajalah saya aman-aman. Ya, itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.